bagimu selalu salawat Muhammad, salam kemuliaan bagimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali bisa menjumpai pemirsa PKTB di rumah di program Dialog Ramadan yang di bulan suci ini. Tentunya kita di Kota Bontang masih terus untuk menjalankan ibadah puasa, yang mana dengan ibadah puasa ini kita selaku muslim bisa merasakan arti sebuah kebersamaan sesama umat manusia. Dan di antara umat manusia itu yang paling indah, paling berguna adalah yang bisa berbagi dengan sesamanya. Nah, di kesempatan Dialog Ramadan kali ini saya sudah bersama para narasumber yang hadir, yang mana dari kalimat awal saya sampaikan tadi bahwasanya berbagi adalah sebuah keindahan. Nah, tamu saya atau narasumber kita di kesempatan Dialog Ramadan kali ini ada berkenaan dengan itu, yaitu manusia-manusia yang peduli dengan sesamanya dengan kegiatan bakti sosial juga berbagi. Nah, untuk itu sudah hadir di ruangan ini, yaitu dari Paguyuban Sukowati Sragen Bontang atau PSSB. Nah, nanti kita akan mengulas lebih dalam dengan narasumber yang hadir, apa sih itu PSSB, dan terkhusus untuk di bulan Ramadan di tahun ini apa yang telah dilakukan oleh PSSB dengan aksi-aksi mereka selama bulan suci ini. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Nah, jadi kebetulan PSSB ini kali ini datang ke rumah saya di daerah Ramadan ini dengan full time. Nah, ini biasanya hanya 2-3 orang, ini nggak tanggung 50 orang hadir untuk kali ini di daerah Ramadan ini. Saya sapa yang paling ujung dulu, ini karena harus satu persatu ini, panjang ini doanya. Yang pertama yang dari paling ujung ada Bapak Haji Sumardi Sawal. Assalamualaikum Mbak Haji. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini beliau Pak Haji Sumardi Sawal adalah sebagai Wakil Ketua Umum atau Waketum PSSB. Iya Pak ya? Ya, jadi Pak Sawal. Ya. Yang kedua ada Bapak Haji Harsono selaku penasehat atau sesepuh dari warga Sragen Bontang. Assalamualaikum Pak Haji Harsono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabarnya pripun niki? Alhamdulillah. Amin. Juga yang berikutnya ada ini yang paling cantik di antara kami berenam ini. Ini yang paling cantik. Ada Ibu Hajah Suwartati. Selamat siang. Assalamualaikum Bu Hajah. Kabarnya bagaimana ini? Alhamdulillah Bu Hajah juga saya. Dan yang berikutnya ini, nah ini lakonnya ini. Nah, ini ada abang saya yang paling sudah keren sekali Bontang ini. Ada Kang atau diberikan atau bapak ini? Ya jangan bapak lah. Bapak ya, Bapak Suparno Jenggot. Nah, ini selaku Ketua Umum. Salam Kang Jenggot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Minyo. Salam ketemu kembali. Iya. Dari 2003. Iya. Tepatnya dulu. Kita dulu mendirikan radio. Iya. Kita lama kita berdua. Ya. Yang berikutnya yang paling ujung di sini. Nah, ini ada Bapak Suroto. Assalamualaikum Pak Suroto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Minyo. Nah, ini beliau adalah selaku ketua panitia dalam rangka untuk kegiatan di bulan suci Ramadan tahun ini di Paguyuban Sukowati Sragen Bontang ya. Juga bersama saya juga tak lupa ini agenda yang paling cantik, Glenda. Apa kabar ini sore hari ini? Alhamdulillah ya. Juga Adi yang di sana, Adi. Standby ya, Adi ya. Oke. Ya baik, ini tadi sudah saya sapa untuk kabarnya semuanya di program atau di Paguyuban Sukowati Sragen Bontang ini. Sekarang saya akan tanya dulu ke ketumnya ini, Pak Jenggotnya ini. Nah ini
secara umum kabarnya pengurus Paguyuban Sukowati Bontang saat ini gimana, Pak Ketum? Alhamdulillah. Kabar pengurus untuk saat ini, apalagi dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, alhamdulillah jajaran pengurus bersama warga Sragen sehat walafiat. Ya. Walaupun kondisi pandemi melanda, insya Allah kita bisa mengatasi, karena kesehatan kan lebih penting, Mas. Betul, betul sekali. Walaupun ini kondisi pandemi, puasa harus jalan. Iya. Jadi nomor satu itu kesehatan ya. Kesehatan nomor satu. Terus apalagi dalam kondisi bulan puasa ini, kita harus ya sedikit berbagi lah. Betul sekali. Kalau tadi Pak juga bilang nomor kesehatan, buat saya nomor dua kemanusiaan yang hidup beradab gitu ya. Baik. Baik, sekarang saya teruskan. Ini judul besarnya adalah PSSB ini, Paguyuban Sukowati Sragen Bontang. Ini mungkin pemirsa di rumah sudah di jalan di Bali segala macam, memang Sragen kan termasuk juga eksis di Paguyuban Jawa ya. Sekarang kita lebih ini Pak, ini bulan puasa yang saat ini kita rasakan seperti disinggung tadi oleh Pak Ketum, bahwasanya di suasana pandemi ini kita akan lebih merasa ini kalau berbagi begitu. Jadi yang memberi saling memanfaatkan kepada yang membutuhkan. Saya akan langsung tanya ke Ketua Panitia dalam ini, Pak Suroto. Siap. Untuk kegiatan dari PSSB sendiri, khususnya di bulan Ramadan ini bisa dijelaskan, Pak Roto. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang ada di rumah, perkenalkan, saya adalah Suroto, Ketua Panitia Ramadan Berkah 1442 Hijriah dari warga PSSB yang ada di Bontang. Sebenarnya program Ramadan Berkah bersama PSSB untuk kali ini adalah tahun yang kedua, Pak Penyo. Kedua ya? Yeah, jadi kita sudah mulai dari tahun sebelumnya, tahun 2020 atau 1441 Hijriah. Di tahun yang sebelumnya itu kita ada 4 program unggulan. Yang pertama itu tebar Al-Quran. Itu kita bisa menebar Al-Quran ke pondok pesantren, ada 15 eksemplar. Terus kita adakan santunan yatim piatu, itu ada 25 yatim piatu, kita santunin dengan uang 100.000 per anak. Terus yang ketiga kita mengadakan bakti sosial, yaitu pemberian sembako kepada kaum duafa atau kaum miskin yang membutuhkan. Itu kemarin tahun 2020 ada 75 paket. Per paket itu terdiri dari 5 kg beras, terus telur, Indomie, minyak goreng, gula ya. Terus yang terakhir adalah buka puasa bersama di beberapa pondok pesantren. Kita bagi menjadi 3 wilayah. Pondok pesantren wilayah Bontang Barat, ya, itu ada kita di Bontang Barat, terus ada Bontang Selatan di Darul Quro, ya, terus ada di Bontang Utara itu di Nurul Hidayah. Jadi totalnya kurang lebih 175 paket buka puasa bersama. Dana yang terkumpul waktu tahun 2020 itu ada 21.700.000. Untuk tahun ini alhamdulillah Pak Menyok, perlu saya sampaikan ada peningkatan 2 kali lipat, ya, 200%. Dana yang terkumpul itu ada kurang lebih hampir 50 juta. 50 juta. Iya. Yang awal ya. Ya. Alhamdulillah, artinya ada peningkatan sangat signifikan. Walaupun di pandemi mungkin warga Sragen sudah sadar bahwa kita harus ingat kampung halaman kita sesungguhnya itu di akhirat. Kita titipkan harta-harta benda kita ini untuk yatim piatu. Nggih. Kegiatan yang tadi luar biasa disampaikan. Ini walaupun pandemi malah justru melonjak. Betul. 2 kali lipat. Yeah. Kalau Bu Wajah Tati sendiri secara ini Bu, tadi di sini ada yang Sri Kandi ya di dalam PSSB itu. Nah, untuk mendukung kegiatan dari Pak Suroto sampai tadi, dari kegiatan ini Pak Sri Kandi itu rekrutnya gimana, cara kompaknya gimana Bu? Cara ini dari sisi perempuan atau wanita di sana. Sebagai ibu-ibu selalu mendukung kegiatan bulan Ramadan. Semua kegiatan, bukan hanya bulan Ramadan. Kita sering ada kegiatan di luar
bulan Ramadan itu banyak, terutama kita ada bedah rumah, ada itu sendiri, itu juga selalu Aktif ya, ibu-ibunya aktif ini? selalu Ya. aktif, alhamdulillah. Dan kita mengumpul dana itu tidak sulit. Kita kesehatan alhamdulillah tinggi gitu. Iya. Itu begitu kita ada acara, kita punya grup tuh, kita yo ini ada ini, langsung grup langsung tanggap, Iya. oke, langsung siap. Nah, ini pemirsa ini memang gini Bu, yang paling cepat tanggap biasanya itu memang kaum ibu-ibu. Betul ya Pak ya? Betul. Kalau kita ini kayaknya kurang tanggapan ya kayaknya. Karena perasaannya tajam kalau ibu. Capek pekerjaan. Iya. Udah ini ya serahkan ke ibu. Ya, Bu, betul Bu Pak, lebih dengan hati mungkin ya kan dengan hati ya. Pak Ketum, ditambah mungkin secara global anggota PSSB itu sekarang jumlahnya berapa sih di Bontang ini? Terima kasih Iya. Kang Minyo. Ya. Dari awal 2017 berdiri itu cuma 11 kakak. 11 kakak. 11 kakak di Bontang ini, dan kebetulan kumpul pertama di Pondok Harmoni tempatnya penasehat Pak Haji Arsono, dan alhamdulillah dengan getok tular mencari informasi siapa orang Sragen yang di Bontang, akhirnya sekarang itu kalau jiwanya mungkin bisa dibilang 500 lebih jiwa. 500 ya. Jiwa. Ya. Ya, kita tidak memandang status. Ya. Gitu. Siapapun itu, kalau itu warga Sragen, kita rangkul, kita sengkuyung. Dan paguyuban Sragen ini ada 3 grup Mas. Gimana ini? Di satu tiga. Grup WA maksudnya. Ya, grup WA. Grup WA besar itu WA umum semua. Grup WA Sri Kandi itu grup Yang emak-emak. emak-emaknya. Pendukung utama bapak-bapak itu Ya, ya tadi emak-emak. disampaikan Bu Tati tadi. Iya, Ya. betul sekali. Betul, ya. Ya, ini contoh Sri Kandi Bontang ya ini. Cantik toh Mas? Hah? Cantik. Yang ketiga Ya. ada lagi Apa itu? grup awar-awar. Wah, awal. Grup awar-awar itu ibarat tim sapu jagat. Oh. Begitu ada acara, sesepuh tinggal komando, ini acaranya. Awal-awal gerak sendiri, semua jalan ini tanpa perintah. Luar biasa ya terakhir. Lihat tertarik sekali dengan obrolan kita nih. Nah, ini beliau dari bapak dari Sragen, Jawa Tengah. Kamu pernah ke Sragen belum, Deda? Belum. Ini dari Pak, dari Sunda. Dari Jawa Barat. Nah, ini mungkin ada yang ditanyakan Deda untuk ke bapak dan ibu dari Sragen. Mau tanya ini paling ada program pribadi Kak untuk keluarga Sukawati Sragen ini. Itu hanya ke Pak Mami yang dari tadi kayak gitu. Anaknya dia. Ada program pribadi untuk keluarga Sukawati Sragen ini. Berbagi. Berbagi ya ini tadi. Terima kasih atas apa? Slogannya Gerinda Mini. Pak Pandu. Dari ketua panitia Pak Suroto, terus 180 kotak untuk buka bersama, terus pembagian kitab suci Al-Quran untuk 3 pesantren ya, yaitu Nurul Khalil Nurul Khalil, sama Darul Furqon. terus santunan untuk anak yatim itu saya ada juga. Itu per anak mendapatkan 100.000 rupiah. Enggak. Kan Ini. Nanti Mas Menyo itu lewat belakang. Ya. Tapi lebih detailnya tanya ketua angkatannya. Ya, saya kan sebagai wakil aja. Satu dulu enggak ada. Sudah ya, Mas ya. Ya, kita bahas apa dia ya. Baik, ini kegiatan ini dimulai kapan, Pak? Jadi kegiatan yang jadi baik Pak Menyo, perlu saya sampaikan kegiatan ini nanti kita akan start tanggal 9 Mei 2021.
Jadi kita awali dengan pembagian Al-Quran, kita awali dengan pembagian sembako, dan kita awali dengan pembagian santunan yatim piatu jam 9 pagi. Ya, kita tebar nanti Al-Quran ke 3 pondok pesantren, Darul Furqon, Nurul Khalil, sama Hidayatullah. Itu dari kemarin 15 eksemplar, sekarang menjadi 115 eksemplar Al-Quran, Pak. Jadi berlipat-lipat ini kenaikannya, Pak. Alhamdulillah. Terus yang kedua, nanti buka puasa bersama itu akan dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2001 itu juga, tapi sore hari, Pak. Pas kita akan datangin 3 pondok, yaitu Pondok Darul Furqon, kita Nurul Hidayah sama Nurul Khalil. Itu tadi disampaikan Pak Wakil Ketua adalah kita ada 180 paket box untuk buka puasa bersama. Jadi nanti start dari sekretariatan kita ada di Hop 6 nomor 46 Jalan Banjar. Jadi nanti semua kepanitiaan nanti akan terpusat di situ, Pak, untuk kegiatan tersebut. Ya. Baik, itu sudah dari Pak Ketua Panitia untuk kegiatan Ramadan ini. Saya mau ke Pak Harsono selaku sesepuh atau penasihat. Pak, tadi disinggung oleh Pak Ketua sama Kang Jenggot. Jumlahnya kalau tidak salah tadi sudah hampir menembus 500 jiwa untuk warga Sragen. Lebih malah. Nah, selaku sesepuh atau yang mungkin penasihat yang ada apa-apa memang harus tahu dengan kondisi warga. Itu ada trik atau cara khusus, Pak, supaya terkompak dengan 500 jiwa itu, Pak, Pak penasihat atau Pak sesepuh. Monggo Pak Jarsono. Lihat atau triknya selama ini bisa kompak gitu, Pak. Para pemirsa PKTP yang berbahagia. Ya. Sebetulnya kalau masalah trik itu yang khusus itu tidak ada. Tidak. Jadi kami hanya menghidupkan atau mengaktifkan yang namanya kasarnya orang Jawa itu jagongan. Jagongan. Jadi kadang tiba-tiba tempat Pak Mardi itu nggak sengaja. Begitu di sana, kok ada airnya banyak sama kopinya banyak, panggil temen lewat WA. Itu nanti yang datang luar biasa. Ada yang bawa martabak, ada yang bawa singkong, ada yang bawa. Lah itu nanti ganti, yang itu di-share lagi, datang lagi. Nah, hal-hal seperti itu yang spontanitas seperti itu sangat sangat sering, sehingga kadang-kadang kita itu bukan serasa di Bontang tapi di kampung halaman dalam ngumpul. Tapi untuk pembicaraan kita di dalam pembicaraan itu sendiri, kita sudah saling ikhlas bahwasanya olo-oloan. Bahkan juga dalam pembicaraan itu selain istilahnya guyon olo-oloan juga yang paling banyak sebetulnya kita itu sebetulnya sangat peduli terhadap kawan-kawan. Nah, munculnya ide Ramadan, munculnya bedah rumah, munculnya itu semua itu berawal dari kongko-kongko jagongan tadi. Sehingga bahkan mohon maaf, kami itu selalu berbicara meskipun kami adalah PSSB, tapi kami selalu berbuat, artinya itu dari kita, oleh kita, untuk Bontang. Jadi untuk Bontang. Bukan untuk kita ya? Tidak. Saya istilahnya mengajaknya selalu untuk Bontang. Kenapa? Karena ada pepatah, di mana bumi dipijak, langit dijunjung. Nah itu, jadi kami sangat konsisten dengan hal itu, sehingga ada isu-isu apapun, kami selaku warga Jawa, warga Sragen ini tidak kok artinya melulu yang kita urus orang Sragen, enggak. Bahkan ya semua, bahkan di Bontang pun orang selain Jawa pun kita urus kalau memang kita tahu dan kita dengar. Atau mungkin gini, Pak, di dalam kepengurusan sendiri itu mungkin saat kita jagongan tadi atau kumpul tadi, kita lepaskan identitas strata sosial kita seperti itu. Jadi itu mungkin bisa ditambahin Pak Ketua, apakah seperti itu juga di Sragen itu tidak membedakan ini? Terima kasih. Strata sosialnya begitu. Seperti dari awal tadi saya bilang, status di paguyuban Sragen ini kita semua ini sama. Baik yang berpangkat, baik yang di tengah maupun yang di bawah. Yang penting intinya guyub rukun. Karena kekompakan itu nomor 1, guyub rukun nomor 1, dan keterbukaan. Tidak ada saling
nanti jangan-jangan itu kamu hilangkan. Pokoknya ilmu jangan-jangan nggak boleh. Jangan-jangan itu bahaya. Jangan tuh ya jangan. Siapa tahu jangan-jangan Mbak siapa tadi? Belinda bisa jadi menantu. Nah, Belinda ini. Kalau anaknya Pak Jenggot kalau kamu tahu, saya mulai kecilnya anaknya ini sudah tahu, kalau siapa tahu jodoh. Oh dari bawah. Oh masih Jakarta. Masih Jakarta. Baik pemirsa, semakin asik dengan tamu-tamu saya yang sangat istimewa. Inilah manusia-manusia pilihan ya, yang peduli dengan yang lain, jiwa sosial mereka luar biasa, yang tergabung dalam PSSB ya. Untuk itu sekali lagi untuk pemirsa sambil menunggu datangnya berbuka puasa untuk kali ini di Dialog Ramadan ini, tetap dipastikan bersama kami di Dialog Ramadan dengan tamu-tamu spesial saya di hari ini. Baik, kita akan lanjutkan kembali nanti di sesi kedua, tentunya masih bersama PSSB Bontang. Sesungguhnya manusia takkan bisa menikmati surga tanpa ikhlas di hatinya. Sesungguhnya manusia takkan bisa menyentuh nikmatnya tanpa tulus di hatinya. Menikmati surga tanpa ikhlas di hatinya. Sesungguhnya manusia takkan bisa menyentuh nikmatnya tanpa tulus di hatinya. Pemirsa PKTP di rumah, kita kembali lagi masih bersama para tamu saya yang sangat spesial di hari ini dari Paguyuban Sukawati Sragen Bontang, yang tadi di sesi awal sudah kita simak bersama-sama dengan kiprah mereka, dengan aksi mereka, juga terkhusus di bulan suci Ramadan ini. Dan tadi di sesi awal sempat disinggung untuk kegiatan Ramadan ini, kenapa harus disampaikan di sana ada sekian eksemplar Al-Quran, harus ada sekian rupiah yang didonasikan, disampaikan ke para yang berhak menerimanya. Nah ini kami akan kulik lebih detail lagi kenapa harus seperti itu. Nah saya langsung ke Pak Haji Arsono selaku sesepuh dari Sragen ini. Gimana Pak Haji dengan dari PSSB itu kok donasi itu disampaikan secara ya detailnya, jumlahnya harus disampaikan. Ini ada muatan apa di sana sehingga seperti itu dari PSSB Bontang? Monggo Pak. Baik, kami terima kasih atas klarifikasinya ya. Jadi yang pertama, kami tidak malu untuk menyebut bahkan juga santunan hanya 100.000, kemudian ada juga cuma eksemplar Al-Quran yang pertama 15 eksemplar. Kami tidak takut, itu artinya wah kayak gitu aja disampaikan. Ya. Saya nggak seperti itu. Tapi sebenarnya di sini yang pertama adalah kita itu ingin transparan kepada para donatur kita dengan jumlah Qurannya. Udah disampaikan 15 kok cuma 10, yang 4 kemana, yang 5 kemana. Nah itu kami nggak mau seperti itu. Kemudian juga jumlah santunan, jumlah duit dan penerimanya itu semua disampaikan tuh untuk transparansi.
karena penting kita adalah untuk menjaga bahwasanya amanah harus betul-betul nyampe. Kami tidak akan mau istilahnya orang mau mencibir kami, so mas go on lah, artinya nggak ada masalah. Walaupun di luar terjadi dua sisi tuh Pak. Iya, ada yang memuji. Betul. Seperti itu. Terus yang sebetulnya semangat yang kedua ini yang perlu kami sampaikan kepada para pemirsa PKTV yang berbahagia yang dirahmati Allah, bahwasanya untuk menuju kebaikan tidak perlu harus ada rasa malu, tidak perlu harus rasa menunda, artinya menunda. Wah, aku nanti mau menyumbang kalau sudah sekian. Jangan. Niat baik harus segera disampaikan. Karena apa? Siapa tahu namanya ajal kita itu kita tidak tahu. Mungkin baru niat tiba-tiba nggak tersalur lah. Ini amal jariah nanti sayang. Jadi di saat kita itu punya meskipun sedikit, meskipun itu banyak, artinya sampaikan sedikit nggak ikhlas itu akan lebih baik daripada banyak yang ikhlas kan. Sedikit nggak ikhlas itu lebih jelek daripada banyak ikhlas. Nah, jadi, monggo. Jadi artinya, ayo kita dalam berbuat baik jangan menunda-nunda. Begitu kita sempat langsung aja segerakan. Tidak menunggu banyak. Iya. Tidak menunggu. Artinya, jadi istilahnya kalau kita punya ini, artinya punya pepatah bahwasanya jangan maju karena dipuji, jangan mundur karena dicaci. Majulah kalau memang itu benar dan bermanfaat orang lain, mundurlah kalau tatkala itu salah dan itu akan merugikan, mensengsarakan orang lain. Jadi itu pepatah kami. Mau, kita jawab penjelasan dari Pak Adiarsono tentang kenapa dari Pak Gribat Sragen dengan leluasa menyampaikan ini berapa jumlahnya, itu bukan kok rasa ria atau apa enggak, tetapi tadi semangat inspirasi juga untuk yang lain, juga untuk lebih transparan di sana. Saya sebagai panitia, sebagai ketua panitia dan bersama seluruh jajaran panitia yang lain sangat amanah sekali dalam melaksanakan donasi yang diberikan pada acara Ramadan Berkah bersama PSSB tahun 1442 Hijriah ini. Jadi persiapan kami, Pak Menyok, sudah hampir final. Jadi sudah hampir final. Per tadi malam pun sudah kita finalkan pengepakan paket sembako itu sudah selesai, dan pendataan Al-Quran lokasi sudah selesai juga, yatim piatu juga selesai, dan para penerima kaum duafa pun juga sudah selesai. Data sudah komplit. Kalau bisa dipercepat Pak, karena pandemi ya. Mereka membutuhkan betul Pak di luaran sana. Kemarin saya sempat dialog dari pihak Basarnas itu Basnas ya, juga kalau bisa memang secepatnya dibagikan. Karena memang kondisinya sekarang berbeda dengan 2 tahun yang lalu yang 2 tahun belakang. Jadi kalau bisa ya secepatnya, karena betul-betul masyarakat sekarang membutuhkan Pak di saat pandemi seperti ini. Oke. Baik, sekarang untuk Bu Aja tadi, dari sisi perempuan tadi, dari emak-emak tadi, Bu Aja, ada yang kegiatan lebih spesifik lagi yang dari sisi perempuan atau Sri Kandi tadi sampaikan, monggo. Untuk pemirsa televisi PKTV yang di rumah, kita sebagai ibu-ibu PSSB, kita tuh punya support, punya semangatnya gini. Apabila di lingkungan kita itu ada kebakaran gitu, kita langsung kontak ke teman-teman gitu kan. Terus bapak-bapaknya kebetulan kan sibuk Pak ya. Jadi bapak ibu-ibu itu yang longgar waktunya, jadi kita yang bergerak. Seperti kita mencari dana di mengamen ya di perempatan kayak gitu, itu juga ide dari ibu-ibu. Kita punya campur sari, kita pakai campur sari itu dan kita tidak akan ada biaya gitu untuk ini. Jadi campur sarinya apa Pak Berita namanya tuh? Campur sarinya Subur Makmur ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, ibu-ibu sangat maju sekali. Tapi kalau untuk kegiatan arisan, sementara kita tidak tidak mengadakan, karena takutnya nanti dengan adanya arisan itu ada masalah kecil jadi besar. Jadi untuk menghindarin itu, kita tetap guyup rukun, kerjasama yang baik, mana yang kita punya ide-ide positif kita dukung. Jadi ibu-ibu selalu menyupport apa yang ada kegiatan di PSSB itu. Terima kasih. Sri Kandinya dari PSSB yang tadi di awal sekali adalah terinspirasi dari tokoh
Sukowati tadi. Nah, yang menjelma di sini menjadi Sri Kandi, yang terus terdepan ada apa-apa kebakaran, sangat di depan deh dari Sri Kandi itu. Mungkin juga teriakan lebih kenceng Sri Kandi kan gitu. Baik, kalian tadi ini Glenda, ayo ada yang ingin kamu tanyakan lagi ke bapak-bapak ibu ini? Ayo. Pak Jenggot. Mungkin tanya anak Jakarta ini. Adanya ini. Cuman jenggotnya dong yang di kepala ini. Mau nanya ini Pak, kalau misalnya ada kegiatan sosial gitu, biasanya itu yang orang turun ke lapangan itu orangnya itu aja apa semua warga Sragen? Dari tadi 5 suara tadi ya. Betul. Ya. Terima kasih Mbak Sopo lupa. Glenda. Mbak Glenda. Tanyanya gelendangan. Gelandangan. Dan terima kasih pemirsa PKTP untuk kegiatan seperti ini Tiki kami ya bisa dibilang sesepuh itu tidak memaksa. Yang penting enjoy siapapun yang sempat dan yang nganggur, monggo. Dan alhamdulillah warga Sragen yang nganggur berduyun-duyun Mas. Semangat sekali. Ya. Dan itu yaitu tadi loyalitas tanpa batas di paguyuban ini. Dan siapapun yang punya repot, yang penting ada kabar. Kami insya Allah semua warga mendukung dan yang kuyung. Ya memang benar nih Glenda. Saya sendiri beberapa kali sih secara pribadi pernah tahu kiprah dari PSSB ini. Memang luar biasa. Mereka sangat-sangat kompak sekali dalam hal ini. Jadi semuanya bisa turun lapangan kalau yang saya. Iya, pokoknya bisa semua. Yang ikhlas itu banyak sekali memang. Apalagi waktu sebelum pandemi, itu Bontang ada musibah. Kita spontanitas itu galangan dana itu kadang-kadang kita ngamen Mas di perempatan. Tapi ngamennya dengan karena PSSB sudah punya grup campur sari, subur makmur itu ya. Jadi kita di mobil dengan musik sambil ngamen. Itu mak-mak PSSB dominan sekali. Luar biasa ya. Ini. Kalau gitu saya lanjutkan ke Pak Sumardi, ngomong kami di sana. Terus selama ini hubungan paguyuban Sragen sendiri ini dengan paguyuban yang lain gimana Pak? Animonya atau suasananya begitu di Bontang ini paguyuban? Iya. Dan PKTP yang Jawa di Sragen kan ada kurang lebih 31 paguyuban yang minyak antara ya semua paguyuban lah, Blitar, Malang, Surabaya, Arema, Sragen, Klaten itu 31 paguyuban. Tapi alhamdulillah selama ini ya tetap saling silaturahmi. Contohnya kayak kemarin Ikapakarti ngadakan papan nama Pak, yang tanahnya di Saleba itu. Alhamdulillah warga paguyuban Sragen hadir, Pak Jarsono, saya sama Pak Darman memanggil karena Pak ketuanya kan kerja. Kita hadir di sana banyak ketemu semua paguyuban Pak, dari ketuanya Ikapakarti, dari Bojonegoro, Nganjuk semuanya hadir. Jadi untuk silaturahmi antar paguyuban alhamdulillah sampai saat ini alhamdulillah selalu guyup rukun, termasuk sama Kediri itu Komandan Pak Suyono, Pak Diono Komandan, terus Arema Pak Junaidi ya, dan lain-lainnya kami. Alhamdulillah kalau Sragen pokoknya kata ketua terdepan lah, insya Allah gitu. Insya Allah begitu, insya Allah. Kita baik Pak, mengenai Sragen yang baik. Bapak rasakan sendiri lah. Ya, jadi paguyuban yang PSSB ini dengan paguyuban yang lainnya, bilang Pak Marti tadi sangat harmonis. Jadi sangat harmonis, bahkan juga kami sering diundang, juga kami datang, dan kami juga mengundang juga beliau-beliau itu datang, sehingga ke depan harapan kami lewat paguyuban yang sudah dinaungi oleh Ikapakarti itu, kami ke depan berharap banyak. Artinya apa? Ayo tularkan, artinya virus-virus positif yang ada di daerah masing-masing ya, daerah masing-masing untuk mewarnai Bontang ini, sehingga Bontang ke depan itu Bontang kreatif,
Bontang dan Nani sejalan dengan sebetulnya yang Bontang hebat, Bontang beradab itu sebetulnya berada di pundak-pundak kita semua. Karena ini sudah dideklar oleh Panglima Bontang ini ya, kita sebagai masyarakat Bontang di dalam paguyuban ini ya ayo kita sambut masing-masing supaya memang benar-benar itu tadi terwujud nantinya. Nah, harapan kita juga mungkin sekalian ya Kang Minyak ya, kepada pemerintah juga, pemerintah jangan a priori terhadap paguyuban yang lain. Kita berkumpul bukan untuk merongrong Bontang, kami berkumpul bukan untuk artinya mengkritisi artinya yang jelek, tapi kami berkumpul itu dalam rangka bagaimana kami membangun komunitas. Tapi sebenarnya dengan membangun komunitas itu sebetulnya kita pada dasarnya itu sebetulnya membangun Bontang, karena Bontang itu dimulai dari pribadi, kemudian RT, RW. Kalau di dalam pribadi, keluarga itu sudah semuanya baik, insya Allah Bontang itu baik. Nah, sama di paguyuban kita istilahnya dikasih peluang untuk berkarya, dikasih peluang untuk artinya berekspresi. Paguyuban baik, Bontang pasti baik. Itu harapan ke depan, sehingga paguyuban ini tidak hanya berkiprah dalam misalnya kerukunan ataupun enggak. Kami juga pengen berkiprah mungkin juga untuk bagaimana dari paguyuban nanti bisa artinya menetaskan atau menelurkan satu ide kreatif mungkin untuk pariwisata. Mungkin Sragen ikonnya ini mungkin nanti satu saat bisa ditampilkan, Banyuwangi ini bisa ditampilkan, Malang dan yang lain-lain. Kami ingin di Bontang ini adalah sebetulnya Bhinneka Tunggal Ikanya ada di sini. Nanti baik dari kawan-kawan Sumatera, kawan-kawan Irian, pokoknya silahkan kita. Jadi mohon maaf sekali lagi kepada para pemirsa PKTV, kami istilahnya mendirikan paguyuban ini bukan untuk artinya dari tadinya besar menjadi kecil, enggak. Tapi kami hanya ingin berekspresi, monggo lewat daerah masing-masing sehingga Bontang terwujud. Karena kadang-kadang kalau kita mau rangkul yang besar, kadang-kadang karena banyaknya rangkulan itu tadi belum jadi ngerangkul sudah bercerai-berai di tengah jalan. Tapi kalau artinya kita istilahnya di sini bisa berekspresi, bisa mewujudkan satu produk, di sana produk, padahal itu sebetulnya bukan produk kami, tapi itu adalah produk Bontang. Sekali lagi, dari kita, oleh kita, untuk Bontang. Siap. Ini simbolnya yang bagus sekali. Dari kita, oleh kita, untuk Bontang. Nah, kalau katanya dari kita untuk kita, oleh kita untuk kita kan egois tuh. Nah, udah wajar Mas. Ada, nanti untungnya untuk Bontang gitu ya. Iya. Nah, ini ke Pak Ketum sekarang, Pak Ketum. Ini selama menjadi ketum ini ya, sudah hampir berapa? 4 tahun? Iya. Hampir 4 tahun ya. 4 tahun. Ngomong-ngomong berapa tahun sih masa baktinya atau masa berlakunya? Disitulah sebetulnya ada masanya Mas. Nah, mau di sini curhat Pak Saya Ketum. sebetulnya curhat. Coba curhatnya didengarin. Masanya 3 tahun sudah lewat. Ya. Seperti Pak Jarsono tahun kemarin memang mau mengganti Mas, kenceng mau diganti ketua. Terus intinya tahun kemarin Pak Parno Jenggot Harus turun. harus diganti Mas. Berganti ya, masanya 3 tahun. Suaminya Mbak Yuyun. Nah itu kan repot Mas. Nah enggak tahu besok ganti apa lagi. Bapaknya Aron mungkin. Pak Parno diganti suaminya Mbak Yuyun. Nah itu diganti mantunya Sumolewo gitu ya. Kan ganti Mas, harus ganti. Oh ya ganti. Iya. Jadi alhamdulillah. Iya. Saya sendiri pencetus paguyuban dan bersama Mas Partono, PKT dan Pak Widodo, BSD dari awal 2017 punya ide seperti itu, yaitu tadi yang seperti aku bilang dari awalnya 11 kepala keluarga. 11 tadi itu ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang bisa besar, dan insya Allah kita tetap akan survei siapa yang belum terdeteksi warga Sragen di Bontang ini. Oke. Ya, jadi intinya mengumpulkan, membuat itu sulit, tetapi mempertahankan lebih sulit. itu yang lebih sulit. Itu Pak yang mungkin ya. Makanya perlu diganti Pak Parno, diganti tadi suaminya Mbak Yuyun tadi. Nah, diganti lagi mantunya Sumolewo tadi. Nah, ini perlu diganti itu.
Akhirnya tetap orang ini terus akhirnya. Ya itu. Berarti cocok ya Pak ya. Oke. Tapi satu lagi Mas. Ya. Saya tidak akan eksis di paguyuban tanpa dukungan pasangan. Betul sekali. Tanpa dukungan seorang pendamping kita. Iya. Karena berhubung saya totalitas didukung oleh pendamping saya, istri saya, Ya. yaitu walaupun dia darah Arema, Ya, tapi ya. sudah rasa Sragen. Iya. Oke. Untuk semuanya nih di penghujung kita untuk sore hari ini, singkat saja kesannya Pak Ketua Panitia dulu. Iya, Pak. Kesannya dengan Sragen ini dengan sekarang dan juga harapan, singkat saja. Baik, terima kasih Pak Banyak dan pemirsa TV yang dimuliakan Allah. Kesan saya adalah bahwa Sragen itu eksis dimanapun berada. Sragen harus memberi legasi warisan yang positif di mana dia berada. Terus apa lagi tadi Pak? Ya, kesan dan harapan. Harapan saya Sragen ini akan bisa, tadi disampaikan Pak Haji Harsono, bisa memberikan virus-virus positif kepada semua paguyuban yang lain. Jadi sehingga sama-sama kita bangun Bontang ini dengan kebersamaan, ya kan, dengan kasih sayang, ya, dengan kerja teamwork yang baik. Dari manapun mereka berasal, kita adalah satu karena di wadah dalam satu wilayah Bontang kita tercinta. Itu. Kalau Bu Aca nanti harapan juga kesannya gimana? Monggo. Sebenarnya sama sih Pak. Kita itu di perantauan, tujuannya kita itu mencari modal, mencari ini. Kita tinggal di sini, kita berkeluarga di sini, kita harus menjunjung tinggi Bontang. Kita berkontribusi apa yang kita bisa supaya Bontang itu lebih maju, lebih kompak dan tidak ada perbedaan suku, perbedaan, kita sama. Kita Bontang itu pada umumnya orang-orang pendatang. Kita harus bersatu, kita harus menjunjung tinggi daerah Bontang ini menjadi daerah yang aman, yang nyaman dan makmur gitu. Kita di sini dikenal orang kalau Bontang itu daerah yang kaya gitu. Makanya mudah-mudahan dengan kekayaan ini kita bisa menjaga iman kita tingkatkan supaya kita itu selamat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala gitu. Itu aja. Ini Pak, kesan juga harapan untuk Sragen di Bontang ini. Oke, untuk masyarakat Sragen, ya, kalian ada di Bontang, sukses. Kalian adalah semangat kami, kalian adalah spirit kami, dan tetaplah berkarya terus, tetaplah maju, jangan malu untuk maju dan mundurlah begitu ada kesalahan atau ada kekeliruan dalam diri kita. Ya, harapan juga depannya. Ya. Dulurku, saudara-saudaraku, Bapak Ibu, warga Paguyuban Sukawati Sragen yang ada di Bontang, mari kita memberikan contoh ke semua paguyuban untuk kemajuan kota Bontang, kota yang kita cintai. Kita support itu program Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota Bontang untuk memajukan Bontang, untuk memakmurkan Bontang, loyalitas untuk Bontang tanpa batas, Kang Menyok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa yang sore hari ini masih terus setia bersama PKTV sambil menunggu datangnya berbuka puasa. Inilah tamu-tamu saya di hari ini yang sangat-sangat spesial, penuh inspirasi dari Paguyuban Sukawati Sragen Bontang yang tapi sudah panjang lebar secara detail diungkap mulai dari kegiatan khusus bulan Ramadan ini dan juga kegiatan-kegiatan yang lain. Kita hanya bisa satu kata dari kalimat dari PSSB di Bontang ini, luar biasa. Masih satu Mas Menyok. Tambah ya, silakan. Untuk terakhir kita punya yel-yel, Ya. yaitu PSSB Subur Makmur 3 kali. Begitu yang terakhir Ya. Subur Makmur dijawab nih. Dicoba apa? Boleh? Monggo dicoba. Ya. Ya, ini sambil perkenalan, kamunya kan belum tahu Sragen. Mari kita mulai nggih Pak Haji. Ya. PSSB Subur Makmur nggih. Nggih. Nah,
PSSB Subur Makmur, PSSB Subur Makmur, PSSB Subur Makmur. Subur Makmur. Yeay. Mantap sekali pemirsa, itulah warga Sragen di Bontang. Matur suwun Pak Supandi, Pak Sono, Tati, Kang Parno juga. Makasih Pak Menyo. Juga Dinda, terima kasih Dinda yang tadi sudah juga nanya-nanya, dapat tahu jodoh terus tadi. Pemirsa, demikian dengan obrolan kami di dialog Ramadan di kali ini. Jadi untuk pemirsa semuanya, inilah paguyuban Sragen di Bontang dengan kinerja mereka, kiprah mereka, semuanya hanya satu. Untuk harapan mereka adalah satu saat di akhirat inilah nanti yang dinantikan, sebuah harapan ikhlas di dunia, harapannya terbaik di akhirat. Amin. Baik, kita dapat ilmu dari apa yang kita perbincangkan di hari ini. Mudah-mudahan di suasana bulan suci Ramadan ini kita semuanya terus untuk saling menjaga dari lisan, dari hati, prasangka, dan semuanya. Apa yang dilakukan oleh dulur-dulur dari Sragen inilah sebagai contohnya rasa ikhlas, walaupun tetap di sana ada cibiran, ada olokan, makian, bukan tadi bilang Pak Sumardi, juga tentunya ada pujian. Justru pujian juga berbahaya, olokanlah jamu buat mereka tentunya. Baik, kita akan kembali lagi dengan dialog yang lain, dengan tamu-tamu, dengan inspirasi yang lain. Jadi pastikan tetap terus ditongkrongi di PKTV untuk menantikan berbuka puasa di dialog Ramadan. Dan dengan demikian kita di penghujung acara, kita akan coba lagi dengan tamu-tamu yang lain. Dan aku salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam kemuliaan bagimu, alaika semua.